Setelah makan malam, mereka kemudian tidur. Namun ada satu Yege nggak bisa tidur, yaitu Manis. Dia dari awal sudah merasa tidak nyaman di rumah itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggu dirinya, namun dia tidak tahu apa yang mengganggunya. Nah, di saat dia nggak bisa tidur ini, dia mendapat gangguan. Di sini dia mendengar suara orang berlari dan kemudian mendapat kertas yang tertulis kata "temukan aku". Dia pun langsung bingung dan kemudian dibuat makin bingung setelah mendapat kertas lagi yang tertulis. Di dalam sini, tepat di luar sebuah kamar. Kamar ini sebenarnya terkunci, namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja kamar itu tidak terkunci. Janice pun kemudian masuk ke kamar itu yang ternyata adalah bekas kamarnya Annabelle. Awalnya Janice sangat senang karena melihat banyak mainan anak perempuan. Namun dia kemudian terkejut setelah membuka sebuah lemari dan melihat ada boneka yang adalah si boneka hantu Annabelle. Belum selesai dengan kejutan itu, Janice kemudian dikagetkan lagi. Keesokan harinya ada 3 orang lagi yang juga diganggu oleh boneka itu. Mulai dari Linda yang diganggu boneka itu di bawah tangga. Nah, lalu Nancy dan Carol yang diganggu boneka itu dengan menyamar sebagai Esther. Setelah kejadian itu, mereka pun mulai bertanya-tanya misteri apa yang ada di rumah itu, terutama Janice yang benar-benar sangat penasaran. Saking penasarannya, ia menguping pembicaraan Charlotte dan Esther di dalam kamar mengenai Annabelle yang meninggal muda. Di sini rasa penasaran Janice sudah mulai mendapat jawaban. Dia merasa sesuatu yang mengganggunya selama ini tidak lain tidak bukan adalah rohnya Annabelle. Setelah mengetahui hal itu, dia mulai mengalami kejadian aneh. Dia pun mendapat teror dengan melihat langsung penampakan Annabelle yang dengan seramnya meminta jiwanya Janice. Dia dibuntai dengan sangat tragis oleh Janice yang ternyata telah dirasuki Annabelle saat di gudang tadi. Rupanya sesuatu yang masuk ke dalam mulut Janice tadi ternyata adalah iblis yang selama ini mengganggu mereka. Iblis itu sangat menginginkan jiwanya Janice lantaran fisik Janice sangatlah lemah dibanding yang lainnya. Setelah Samuel meninggal, orang-orang di rumah itu pun mulai ketakutan dan yang paling ketakutan adalah Linda. Dia berpikir kalau penyebab semua ini adalah boneka Annabelle. Dia lalu mengambil boneka itu dan kemudian membuangnya ke dalam sumur yang letaknya tidak jauh dari sana. Di sini keadaan tiba-tiba sangat mencekam, di mana muncul tangan misterius dari dalam sumur itu yang kemudian berusaha menarik Linda. Untungnya Suster Charlotte berhasil menariknya dan kemudian langsung secepatnya menutup sumur itu. Setelah si Annabelle meninggal, Samuel dan Esther sangatlah berduka. Mereka kemudian berdoa kepada apapun yang bisa membuat mereka bicara dengan Annabelle atau paling tidak bisa merasakan kehadirannya. Nah, yang mendengar doa itu ternyata adalah iblis yang benar-benar sangat jahat. Iblis memang mengabulkan permintaan mereka, namun syaratnya iblis itu meminta izin untuk masuk ke dalam boneka Annabelle. Mereka pun bisa melihat Annabelle di rumah itu walaupun tidak bisa menyentuhnya. Sementara si iblis tadi tinggal di rumah itu bersama mereka. Hingga pada suatu hari mereka pun mulai sadar kalau itu bukanlah rohnya Annabelle melainkan iblis yang berbentuk seperti manusia. Karena merasa sudah terganggu, Esther kemudian mengambil salib serta Alkitab dan kemudian memberanikan diri untuk mengusir iblis itu. Sayangnya kekuatan iblis itu sangatlah besar, sehingga menyebabkan mata sebelah kiri Esther terluka. Dan akhirnya mata itu harus dibuang. Charlotte kemudian membaca doa untuk melawan Janice, namun dia malah mengalami nasib yang mengerikan. Dia pun menjadi sasaran dari iblis di boneka Annabelle, sampai-sampai dia pun terlempar ke dinding. Setelah itu ada 2 kejadian yang sangat mencekam terjadi di sana. Yang pertama, Kidney diganggu oleh iblis itu dengan menunjukkan wujud aslinya yang mirip dengan makhluk luar angkutan. Lalu yang kedua, Linda diserang oleh iblis itu yang merasuki setengah badannya Esther. Tidak hanya itu saja, Linda kemudian dikejar-kejar oleh Janice yang berusaha untuk membuntingnya. Beruntungnya dia, Charlotte, tiba-tiba muncul seperti pahlawan dan kemudian mengurung Janice di dalam lemari bersama dengan si boneka Annabelle.